Gimana sih caranya untuk membuat laporan yang tadinya biasa aja menjadi lebih menarik dan mudah digunakan? Nah, cukup dengan Excel aja, kamu bisa loh buat dashboard yang keren dan juga informatif. Dijamin ini bakal bisa jadi nilai plus buat kamu, baik itu untuk di kerjaan ataupun sebagai portofolio. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Beta dari Halotek Academy. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas gimana sih caranya untuk memvisualisasikan sebuah data. Jadi kalau misalnya kalian udah familiar sama tools kayak Looker Studio ataupun Power BI, sebenarnya ada salah satu tools lain yang aku yakin di antara kalian pasti kemungkinan besar pernah pakai tools ini, yang juga ternyata bisa dimanfaatkan sebagai alat visualisasi yang nggak kalah keren loh sama dashboarding tools tadi yang aku sebutkan gitu. Dan tools ini adalah Microsoft Excel, teman-teman. Jadi Excel ini di samping dia itu fungsi utamanya sebagai spreadsheet tools ya, ternyata dia juga punya fitur lain yang support untuk data visualisasi. Namanya itu adalah pivot chart. Nah, jadi sekarang kita akan langsung praktek gimana sih caranya ngebuat dashboard di Excel dengan menggunakan fitur pivot chart ini. Aku harap ini bisa teman-teman ikutin dengan baik dan mungkin bisa menambah portofolio kalian juga nih. Oke, nah jadi ini adalah dashboard yang akan kita buat ya. Jadi dashboard ini adalah dashboard sales performance dari sebuah toko pizza. Nah, di sini kita akan lihat kayak misalnya berapa sih pendapatan pizza tersebut, terus juga berapa sih banyaknya total order yang dilakukan di toko pizza tersebut, berapa juga rata-rata pendapatan yang dihasilkan per ordernya. Dan juga kita mau lihat nih trennya dia seperti apa sepanjang waktu, lalu juga kategori pizza apa yang paling banyak dibeli, top 10 pizzanya, dan juga revenue yang dihasilkan dari masing-masing pizza gitu. Nah, ini adalah dashboard yang kita buat dari data yang awalnya tabular seperti ini, teman-teman. Jadi tentu aja data tabular seperti ini pasti agak sulit ya dibaca secara sekilas gitu, beda sama dashboard yang bisa kita langsung paham ketika kita melihat dalam sekali lihat, dan pastinya lebih nggak monoton, dan juga dashboard ini juga bisa lebih interaktif ketimbang kita membaca data tabular seperti ini. Nah, lalu untuk datasetnya sendiri di sini ada dataset pizza sales. Jadi di pizza sales ini ada kayak order ID, artinya nomor yang unik yang di-generate ketika ada orderan pizza gitu ya. Artinya di sini kalau misalnya ada 222 berarti ini adalah dalam satu kali order gitu. Lalu ada kayak nama dari pizzanya, ada tanggal, dan yang terpenting juga ada price ya, yang nantinya akan kita pakai untuk menghitung total revenue-nya. Lalu ada juga kayak kategori pizza, ingredients, dan juga nama pizzanya. Nah, untuk datasetnya perlu diperhatikan bahwa ini dataset yang udah clean atau sudah bersih. Jadi teman-teman kalau mencoba pakai data lain, pastikan bahwa data kalian itu udah bersih. Jadi memang kalau untuk dashboarding, memang pastikan bahwa datanya itu udah clean terlebih dahulu ya teman-teman, baru divisualisasikan. Nah, untuk order date-nya sendiri di sini tuh dari tanggal 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015 ya. Artinya ini data penjualan sepanjang tahun ya. Makanya di dashboard di sini pun ada kayak trennya juga gitu untuk melihat penjualan sepanjang tahun itu setiap bulannya seperti apa gitu. Nah, sekarang mari kita coba buat dashboard yang seperti ini. Di sini ada beberapa list questions yang akan menjadi guide kita dalam membuat dashboard, teman-teman. Jadi mari kita coba lakukan aja dari awal. Jadi untuk yang tab ini aku coba hide dulu ya. Oke, jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan ngebuat si pivot table terlebih dahulu. Kenapa kita harus buat pivot table? Karena di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab kan. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan buatnya itu ke dalam pivot table terlebih dahulu nih teman-teman. Jadi pivot table inilah yang kayak menjembatani gitu ya antara si table row yang kita punya ke untuk menjadi sebuah pivot chartnya gitu. Nah, cara untuk membuat pivot table, kalau teman-teman masih belum familiar caranya gimana, teman-teman bisa simak juga videonya Halotek yang menjelaskan tentang gimana cara bikin pivot table dan juga gimana cara pakai Excel secara umum gitu. Nah, sekarang aku langsung praktekin aja buat bikin pivot table-nya. Ini kita tinggal select aja si range yang mau kita jadikan pivot table. Jadi di sini
Ini opsional, tapi teman-teman juga bisa ubah ke dalam table terlebih dahulu si range-nya ini. Jadi kita pilih gini supaya bisa kita kasih nama nih teman-teman. Jadi di sini kita bisa kasih nama si tabelnya. Oke, nah sekarang table kita udah jadi. Kalau misal udah jadi, kita tinggal klik insert. Setelah itu, kita bisa bikin pivot table dari sini. Nah, kita akan masukkan ke tab baru aja, jadi pilih yang new worksheets. Oke. Nah, kita akan jawab dulu pertanyaan pertama nih, yaitu berapa sih total pendapatan dari penjualan atau total revenue-nya. Nah, karena ini berkaitan sama revenue, artinya kolom yang kita bisa pakai adalah yang berkaitan sama harga atau price ya. Di sini kita ambil yang total price karena kita pilih harga yang keseluruhannya. Jadi di value-nya ini kita pilih total price. Dan jangan lupa ini harus kita sum ya teman-teman. Jadi kita pilihnya itu adalah yang sum, jangan count. Karena kalau count itu kan menghitung banyaknya. Kalau sum itu kan menghitung jumlah dari price-nya ini. Nah sekarang total revenue. Nah kenapa sih kita nggak ngebuatnya itu sebagai chart ya? Karena kan di sini kan emang cuman ada satu matrix aja, nggak ada dimensions. Jadi nanti di dashboard pun kita tampilkannya tuh sebagai scorecard aja, jadi sebagai satu kotak gitu, nggak ada bentuk chartnya. Jadi di sini kita nggak perlu bikin chart apapun. Oke, nah sekarang kita next ke question kedua adalah berapa jumlah total pesanan yang diterima atau total order. Kalau kita lihat dari data raw yang kita punya, di sini kita punya yang namanya order ID nih teman-teman. Dimana order ID ini kan sifatnya unik ya, tadi seperti yang udah aku singgung. Jadi kalau misalnya meskipun di sini ada banyak, tapi sebenarnya kan ini kan satu orderan aja gitu. Nah, tapi setauku tuh kalau misalnya teman-teman pakai Microsoft Excel ya, dia tuh agak terbatas untuk fitur count uniknya di pivot table-nya gitu teman-teman. Beda sama kalau teman-teman pakai Google Sheets. Nah, kalau teman-teman pakai Windows, pengguna Windows, itu ketika teman-teman mau bikin pivot table, biasanya ada tuh kayak checklist add to data model gitu. Tapi setahu kalau misalnya pengguna Mac, itu dia nggak ada fitur add to data model itu. Jadi makanya agak terbatas di sini. Jadi cara ngakalinnya itu adalah kita bisa bikin si pivot table baru gitu ya. Jadi di sini kita insert aja pivot table lagi di new worksheets. Nah setelah itu kita masukkan aja order ID-nya tuh ke dalam suatu rows. Nah jadi di sini udah kehitung nih yang uniknya aja. Nah nanti kalau misal udah seperti ini di data kita tinggal masukin aja total ordernya itu adalah count unique dari order ID yang ada di sini, yang udah kita buat nih di pivotnya. Nah, kenapa sih kita nggak langsung ambil count unique-nya tuh dari table raw-nya aja? Nah, ini juga tadi udah sempat aku coba, si pivot chart yang aku buat itu dia harus connect-nya tuh sesama pivot gitu. Jadi pivot chart itu mau connect-nya ke pivot table. Kalau misalnya kita mau bikin filter atau slicer gitu ya, itu dia maunya connect-nya kalau sesama pivot table. Mungkin nanti aku akan jelasin di belakang ya. Tapi intinya so far sih aku dapatnya gitu. Jadi di sini aku akalinnya pakai pivot table terlebih dahulu, lalu di count unique. Nah, sekarang next kita akan ngebuat rata-rata pendapatan per pesanan atau average of order. Nah, AOV ini bisa kita dapetin dari total revenue-nya dibagi dengan total ordernya ya, karena kan si AOV atau average of order ini kan menyatakan berapa sih rata-rata pendapatan yang didapat per satu kali orderan gitu. Jadi di sini kita pakainya total revenue per total order. Lalu untuk formatnya ini bisa aku ubah ke dalam bentuk dolar juga ya teman-teman, karena kan dia sifatnya ini kan sebagai mata uang ya teman-teman, currency gitu. Jadi di sini aku ubahnya ke dalam currency aja. Oke, nah sekarang kita masuk ke question selanjutnya, yaitu berapa jumlah pizza terjual per kategori pizza atau quantity per kategori. Nah,
di bagian quantity per kategori ini kita udah masuk ke dalam pembentukan chart nih teman-teman. Jadi di sini udah ada nih dimensionsnya tuh kategori, terus value-nya quantity. Nah, jadi di sini kita bisa mempraktekkan ngebuat pivot chart-nya. Untuk ngebuat pivot chart, teman-teman bisa pergi ke raw datanya. Setelah itu teman-teman pilih insert. Setelah itu teman-teman tinggal buat aja pivot chart di sini, klik yang pivot chart. Nah, aku mau letakkan di sebelah sini ya. Oke. Nah, nanti dia akan terbentuk si pivot table dan juga pivot chart-nya nih, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan aja tadi value-nya adalah quantity, lalu rows-nya adalah si kategori pizzanya. Nah, sekarang udah nih jadi si pivot table dan juga pivot chart-nya ya, teman-teman. Nah, sebenarnya ini juga udah bener ya, tapi kalau misalnya teman-teman mau mengubah desain atau mengubah si tipe chartnya, teman-teman bisa pergi ke bagian desain, lalu change chart type. Nah, di sini karena tujuan utamanya itu sebenarnya adalah quantity per kategori ini kita pengen lihat berapa sih proporsi dari masing-masing pizza yang dibeli gitu dari masing-masing kategorinya. Jadi untuk menyatakan proporsi itu kan sebenarnya bagus juga kalau kita bisa pakai pie chart ya atau donut chart gitu. Jadi di sini aku akan ganti ke dalam bentuk pie chart. Oke, nah setelah itu teman-teman bisa kasih judul juga di sini, jangan lupa quantity per kategori. Pizza. Nah, ngasih judul ini penting banget karena kita dalam visualisasi itu penting untuk memberikan konteks pada data kita ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk berikan judulnya. Nah, setelah itu kita mau bikin pertanyaan yang selanjutnya adalah apa saja 10 pizza terlaris atau top 10 pizza. Nah, sekarang di sini aku mau bikin top 10 pizza. Sebenarnya caranya sama, tadi kita bisa bikin insert pivot chart seperti yang tadi aku demokan, tapi bisa juga kalau teman-teman mau bikin pivot table-nya dulu. Nah, untuk bikin pivot table-nya dulu, sebenarnya bisa juga pakai cara kita tinggal copy dari pivot table yang udah pernah kita buat sebelumnya. Jadi dari pivot table ini kita Ctrl C aja, terus kita Ctrl V di sini. Jadi Ctrl C, Ctrl V aja, mungkin ini agak lebih cepat ya teman-teman. Lalu kita tinggal masukkan lagi si rows-nya itu adalah tentu aja nama pizzanya ya, atau pizza name. Nah, pizza kategori ini kita take out aja. Setelah itu values-nya itu adalah dia maunya berdasarkan apa nih? Dia mau berdasarkan quantity. Berarti value-nya di sini kita nggak ubah ya, tetap quantity-nya. Sum of quantity-nya. Nah, karena sebenarnya kita mau ambil yang top 10 aja nih teman-teman. Jadi di bagian row labels-nya nih teman-teman klik yang segitiga kebalik ini. Setelah itu sort by-nya teman-teman pilih yang sum of quantity-nya nih. Jadi jangan sort by pizza name, tapi sort by quantity. Nah, lalu teman-teman pilih yang descending-nya supaya dia urutannya dari besar terkecil. Lalu untuk filternya di sini kita pilih by value, lalu pilih yang top 10. Nah, jadi di sini kita pilih yang top 10 item aja. Nah, sekarang di sini udah nih muncullah 10 dari dari pizza yang paling banyak gitu dibeli nih teman-teman. Nah, kalau misalnya udah, sekarang kita bikin visualisasinya itu adalah kita tinggal insert. Setelah itu kita pilih pivot chart. Nah, sekarang langsung terbentuk nih si top 10 pizza kita nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan judulnya ya, top 10 pizza. Pizza by quantity. Nah, sekarang kita akan ke next questions, yaitu bagaimana sih tren pendapatan dari waktu ke waktu ya teman-teman. Jadi revenue trend per month. Di
Di sini aku akan pakai cara yang sama, kita akan copy aja pivot table. Lalu kita ganti sesuai dengan yang mau kita masukkan di sini adalah revenue. Jadi kita pilih yang total price sebagai values-nya. Quantity-nya take out aja. Lalu rows-nya adalah berdasarkan month ya. Jadi kita ambilnya tuh dari order date. Nah, ini kita ambil berdasarkan month. Jadi di sini ada Januari, Februari sampai dengan Desember. Nah, setelah itu kita juga bikin pivot chart dari sini. Nah, biasanya kalau misalnya kita ngomongin tren waktu, itu biasanya chart yang paling tepat itu kita gambarkan dalam bentuk time series. Jadi dia bentuknya tuh kayak line chart, teman-teman. Jadi di sini kita pilih aja yang line chart ya. Nah, sekarang udah terbentuk nih revenue trend per month ya. Oke, setelah itu kita tinggal bikin chart terakhir, yaitu adalah pendapatan pizza berdasarkan kategori dan ukuran pizza. Nah, ini ada 2 dimensions ya di sini. Kita coba bikin dulu si pivot table-nya. Sorry, ini revenue trend. Lalu di sini adalah revenue by pizza category and size. Nah, di sini copy aja pivot table. Setelah itu kita buat value-nya ini sebagai revenue ya. Ini udah value-nya. Sekarang tinggal kita ganti rows-nya. Kita take out. Kita ubah rows-nya ini ke dalam kategori. Nah, karena dia juga mau di breakdown berdasarkan size, jadi di sini kita coba breakdown berdasarkan size di bagian kolomnya. Nah, setelah itu kita tinggal insert aja pivot chart. Oke, lalu kita pilih lagi visualisasi yang paling sesuai gitu. Jadi kita ke design lagi, change chart type, terus kita bisa pilih yang ini misalnya stack bar. Nah, gini teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman bisa tambahin judul juga, jangan lupa. Di sini karena nggak ada judulnya, jadi kita bisa ke design, add chart element, terus abis itu kita kasih chart title ya. Nah, di sini kita masukkan revenue by kategori pizza. Oke. Dan mungkin kalau mau lebih lengkap lagi chartnya, teman-teman bisa tambahkan kayak exist titlesnya, terus juga kayak data labelsnya gitu. Mungkin tergantung dengan kebutuhan ya teman-teman. Oke, nah sekarang chart kita udah lengkap nih teman-teman. Kalau chart kita udah lengkap, kita udah bikin semua chart, sekarang baru kita bisa masukkan ke dalam dashboardnya nih. Sebelum kita ngebuat dashboard kita, mungkin kita bisa perbaiki dulu chart yang kita punya nih teman-teman. Kayak misalnya kita bisa atur-atur desainnya mau seperti apa. Misalnya ini kan bentuknya pie chart. Kita boleh loh tambahin kayak persentase gitu. Mungkin kita bisa lihat di sini di bagian desain. Kita bisa pilih. Nah, kita bisa pilih-pilih aja visualisasi yang kita mau, teman-teman. Terus kalau misalnya kalian mau nambahin kayak chart elemen,
Kayak misalnya judul, terus juga sumbu X, sumbu Y, atau kayak data labelsnya teman-teman bisa tambahin di sini. Misalnya nih di sini aku mau tambahin axis title buat si sumbu Y-nya. Jadi di sini aku tambahin ini buat memperjelas kalau misalnya ini adalah quantity. Gitu. Lalu ini kita coba panjangin supaya terlihat. Nah, yang ini juga mau aku tambahin judul sebagai nggak usah judul sumbu Y-nya aja untuk ngasih tahu kalau ini tuh revenue atau sales ya. Ini juga bisa kalian kasih nama sales. Lalu di sini juga sama. By the way ini pizza kategori ya, coba kita ubah pizza kategori. Yang di atas juga pizza kategori. Quantity by pizza kategori. Kayak kalau misalnya udah sekarang di sini aku udah siapin kayak template dashboard yang mau kita buat, tapi di sini aku baru kasih semacam header aja. Kalau kalian mau bikin header kayak gini, sebenarnya ini tinggal menambahkan shape aja ya. Jadi di bagian insert terus dipilih shape yang kalian mau. Nah, kalau misalnya udah, sekarang kita mau masukin si data yang udah kita pivotin tadi. Jadi yang pertama adalah total revenue. Nah, jadi caranya sebenarnya kita tinggal, karena ini scorecard ya, jadi kita tinggal buat aja scorecardnya di sini. Nah, lalu di sini kita tinggal sama dengan, lalu kita reference ke pivot table yang udah kita buat. Nah, jadi gini. Jangan lupa untuk formatnya ini adalah dalam bentuk currency ya, karena revenue. Setelah itu, selain total revenue, ada total order ya. Total order di sini juga sama, kita akan reference ke sini. Setelah itu ada AOV atau average order value. Dimana ini merefer ke sini. Nah, teman-teman tinggal atur aja dia mau seperti apa. Ini bisa kita blok. Setelah itu kita bisa pilih, klik kanan, terus kita pilih lebar kolomnya mau berapa, misal Nah, kalau misalnya udah, kita bisa kasih dia border ya di luarnya. Nah, buat letaknya kalian bisa atur juga di sebelah mana. Di sini aku coba cut, aku coba pindahin Ctrl X ke sebelah sini mungkin ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, sekarang kita akan copy chart kita nih yang udah kita buat. Jadi chart yang ini akan kita copy ke dashboard kita. Jadi tinggal kita Ctrl C aja, Ctrl C, Ctrl V aja. Nah, lalu peletakannya ini bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kemauan kalian ya, mau peletakannya seperti apa. Okay.
Kalau misalnya kalian mau menyamakan lebarnya juga teman-teman bisa atur di sini. Jadi kita blok dulu. Setelah itu ke shape format. Nah, di sini kita bisa atur nih tinggi sama lebarnya supaya seragam gitu ya. Nah, misalnya gini. Kalian juga bisa align dia supaya bisa lebih pas lagi gitu. Di sini align, lalu kita pilih mau align to right atau left atau atas bawah. Nah, sekarang udah jadi seperti ini nih teman-teman. Dashboard kita udah hampir jadi sebenarnya. Nah, tapi di sini sebenarnya ada sedikit yang kurang, yaitu adalah biasanya kalau misalnya kita mau buat suatu dashboard itu salah satu hal yang terpenting itu kan adalah keinteraktifannya kan ya. Jadi dashboard yang bagus itu kan dashboard yang interaktif. Nah, makanya di sini kita akan menambahkan slicer pada dashboard kita nih teman-teman. Slicer itu gunanya adalah untuk memfilter data-data tertentu aja gitu. Nah, jadi caranya adalah kita pilih chart kita terserah mau yang mana. Terus kita ke pivot chart analyze. Setelah itu kita bisa insert slicer dan juga insert timeline di sini. Nah, bedanya itu adalah slicer ini adalah kita akan bisa melakukan filtering berdasarkan kayak kolom-kolom yang kita punya. Sedangkan kalau timeline ini kita filteringnya itu berdasarkan waktu. Karena data yang kita punya itu adalah order date ya. Jadi kita akan filternya berdasarkan order date-nya nih teman-teman. Aku coba tambahkan dulu ya yang timeline. Nah, di sini kita checklist yang order date karena ini kan juga satu-satunya tanggal yang kita punya ya, data waktu yang kita punya. Oke, nah setelah itu terbentuklah timeline yang bisa kita pilih nih teman-teman. Jadi misal nih di tahun 2015 bulan Januari nanti si quantity by pizza kategorinya itu akan berubah gitu teman-teman. Ini akan berdasarkan data bulan Januari 2015 saja karena kan kita filternya Januari 2015 saja. Nah, ini kalau mau kita clear ya, kita clear filter di sini. Nah, sekarang ini kan kita tadi baru connect-innya ke chart yang quantity by pizza kategori kan ya, karena kita tadi bikin si timeline ini kan hanya pas klik chart ini. Nah, sekarang gimana caranya untuk menghubungkan ke semua chart yang kita punya? Jadi kita pilih di timeline. Setelah itu kita pilih report connections. Nah, ini barulah kita checklist semua nih teman-teman. Oke, nah sekarang udah kita checklist semua. Kalau kita pilih nih bulan April 2015 misalnya. Nah, maka di sini semua chartnya ini akan terganti. Nah, seperti ini. Anyways, ternyata ini si revenue trend per month karena kita tadi pilihnya itu adalah line chart ya teman-teman. Jadi kalau kita pilih 1 bulan dia nggak muncul nih, makanya ada baiknya kalau si line chart ini kita kasih data point ya. Jadi kita coba di bagian desain. Nah, di bagian desain ini kita bisa pilih yang ada data point-nya nih teman-teman. Nih misalnya yang ini. Nah, jadi di sini kelihatan tuh data yang bulan Aprilnya tuh ada berapa. Karena tadi bener-bener nggak kelihatan ya, karena kita nggak punya data point. Nah, sekarang kalau kita coba filternya 3 bulan gitu. Nah, akan terlihat si tren dalam 3 bulan ini nih teman-teman. Oke, nah sekarang kita udah punya slicer berdasarkan timeline. Timeline kita udah punya. Nextnya adalah kita mau bikin slicer yang lain ya. Jadi kita mau lihat kayak misalnya berdasarkan kategori atau berdasarkan pizza size atau yang lain. Nah, caranya sama. Jadi kita tinggal klik aja di salah satu pivot chart yang kita punya. Pivot chart analyze, lalu kita tambahkan slicer di sini.
Nah, slicernya mau berdasarkan apa? Sekarang kita coba pilih berdasarkan kategori, berdasarkan size, sama coba berdasarkan name ya. Oke. Nah, akan terbentuk slicer seperti ini teman-teman. Jadi ini fungsinya adalah untuk memfilter nih, misal size, kita pilih yang L. Oke, berarti nanti dia munculnya itu hanya yang L aja gitu. Sama yang lain ya, untuk yang pizza name sama pizza kategori juga sama. Kita taruh di sini. Nah, ini bisa kita rapi-rapikan juga ya. Jadi supaya lebih satu baris gitu, terus juga panjangnya. Nah, sekarang karena tadi kan kita baru konekin si slicernya ini hanya ke quantity by pizza kategori. Sekarang sama kayak timeline tadi, kita akan ngebuat si slicer ini, semua slicer ini itu tuh kita bikin connectionnya itu nggak hanya ke satu chart aja, tapi ke semuanya. Jadi di sini kita pilih report connections, lalu kita pilih ke semua pivot. Oke, sama yang ini juga ya. Kita pilih ke semua pivot. Oke, nah sekarang dashboard kita udah jadi nih teman-teman. Jadi di sini kita udah punya order date, pizza kategori, pizza size, pizza name. Nah, kalau teman-teman mau kayak merapihkan dashboard kalian itu ya masih bisa dirapikan lagi ya supaya lebih rapi gitu. Jadi ini bisa kayak dinaikin atau mungkin dipasin. Terus ini juga si apa namanya? Fontnya juga bisa teman-teman atur sesuai dengan kemauan kalian gitu supaya lebih terbaca dengan jelas gitu. Nah, sekarang dashboard kita kan sebenarnya udah jadi nih, tapi mungkin dilihat masih lumayan berantakan. Jadi kita coba rapihin. Kita coba pergi ke view. Setelah itu kita matiin si grid lines ya. Ini kita unchecklist aja teman-teman. Formula bar juga kita nggak perlu ya, karena ini kan sebenarnya isinya hanya dashboard aja. Lalu headings juga bisa kita hide. Nah, jadi di sini lebih clean ya teman-teman kelihatannya. Sebenarnya buat page yang ada di samping-samping ada di sini, ini teman-teman juga bisa hide kalau misalnya memang mau nggak dikelihatanin ya. Jadi teman-teman bisa hide aja. Nah, termasuk yang ada di bawah sini. Nah, sekarang yang terakhir kita juga bisa atur tema dari dashboard kita. Jadi kita tinggal ke page layout. Terus kita ke themes, lalu di sini ada banyak tema yang bisa kita pilih. Jadi bisa kita sesuaikan aja sama keinginan kita maunya seperti apa dashboardnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sekarang dashboard kita udah jadi teman-teman.
Untuk masalah beautifying dari teman-teman sendiri mungkin nanti bisa ya lebih bisa menyesuaikan sesuai dengan preferensi kalian. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui nih kira-kira performance dari penjualan pizza itu sepanjang tahunnya seperti apa. Kita bisa pilih berdasarkan bulan, kita bisa pilih berdasarkan kategori pizzanya, kita juga bisa pilih berdasarkan size, pizza name, semuanya udah jadi satu dalam sekali lihat nih teman-teman. Dan sebenarnya salah satu keuntungan kita pakai kita bikin dashboard dengan Excel ini juga adalah karena di Excel sendiri ini tuh dia udah jadi satu kan, jadi datasetnya tuh udah ada di sini, dataset udah ada di sini, dashboard udah ada di sini, jadi kita nggak perlu melihatnya secara terpisah gitu, yang artinya ini bagus banget kalau misalnya kita kolaborasi sama tim, dimana orang-orangnya juga mungkin orang-orang yang sering pakai Excel gitu, jadi visibility-nya pun, dashboard kita pun visibility-nya lebih besar gitu, karena bisa dibaca oleh semua orang gitu teman-teman. Oke, jadi sekian untuk tips pembuatan dashboard Excel menggunakan pivot chart. Kalau bisa teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada hal yang tadi kurang sesuai atau apapun, silakan share aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Halotek Academy dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.